Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat pemberi rizki. Dialah pencipta langit, bumi, serta semua yang ada di antara keduanya. Dialah yang mengatur keduanya dengan penuh hikmah dan sempurna. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mampu mengatur alam semesta. Karena Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, lagi maha sempurna, maka dialah yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan hujan dari langit. Lalu Dia menumbuhkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayat ini merupakan seruan yang ditujukan kepada kaum kafir dan munafik. Maksud ayat ini adalah, esakanlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dalam ayat ini, Allah yang maha suci lagi maha tinggi menjelaskan tentang keesaan ketuhanannya, bahwa Dialah yang telah memberikan nikmat kepada para hambanya dengan mengeluarkan mereka dari tidak ada menjadi ada, menyempurnakan bagi mereka nikmat yang lahir dan batin, yaitu dengan menjadikan bumi sebagai hamparan bagi para hambanya, seperti tikar yang diinjak, stabil, lalu bumi itu dikokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Dia telah menurunkan air dari langit. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah awan, yakni hujan yang turun pada saat dibutuhkan oleh seluruh makhluk di muka bumi. Lalu dengan hujan yang Allah turunkan itu, Allah keluarkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan yang dapat dinikmati sebagai rezeki bagi manusia dan binatang ternak mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Dialah yang maha pencipta, maha pemberi rizki, maha menguasai negeri-negeri dan penghuninya, serta zat yang memberikan rizki kepada mereka. Semua itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas diibadahi, yang layak disembah tanpa ada sekutu baginya. Oleh karena itu, di akhir ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian mengadakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui. yakni mengetahui kelemahan dan kebatilan sekutu-sekutu tersebut. Ayat ini melarang seorang hamba menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Sangat tidak layak seseorang menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali, apalagi dengan bebatuan, pepohonan, dan yang lainnya. Karena mereka itu semua tidak dapat memberikan manfaat atau menolak mara bahaya sedikit pun. Justru, para makhluk tersebut diciptakan, diatur, dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah atau berbuat syirik termasuk dosa terbesar. Dosa ini lebih besar dari membunuh jiwa, meminum khamr, mencuri, korupsi, dan dosa-dosa besar lainnya. Tidak ada dosa yang melebihi dan mengungguli dosa syirik. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata,
Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'zam indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Maka beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu jika engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Pendengar yang budiman, harus kita sadari bahwa saat ini kesyirikan masih menyebar di sebagian kalangan masyarakat kita karena jauhnya mereka dari ilmu pengetahuan, dari ilmu tentang Islam. Kejauhan dari ilmu-ilmu keislaman ini menyebabkan kesyirikan itu terlihat samar. Maka benar apa yang telah dikatakan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala adalah syirik yang lebih samar daripada rambatan semut hitam di tengah gelapnya malam yang kelam. Di antara contoh kesyirikan yang mungkin tampak samar bagi sebagian manusia dan harus kita sadari dan kita jauhi adalah kesyirikan bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Misalnya, ada yang bersumpah demi bintang, atau demi bumi, atau demi nabi, atau demi hidupmu, dan lain sebagainya. Contoh yang lain dari kesyirikan adalah seseorang mengatakan, kalaulah bukan karena anjing yang menjaga rumah ini, niscaya barang-barang di rumah ini akan dicuri orang. Atau perkataan sebagian orang, kalaulah bukan karena obat, niscaya kami tidak akan sembuh-sembuh. Kalau bukan karena dokter, niscaya anak kami tak lagi tertolong. Atau seorang yang mengatakan, atas kehendakmu, aku jadi selamat dari mara bahaya. Atau mengatakan kepada seorang, atas kehendakmu, kawanmu selamat dari maut. Atau mengatakan, atas kehendak Allah dan kehendakmu, orang tuamu selamat dari mara bahaya. Kemudian contoh lain dari kesyirikan adalah menganggap atau meyakini atau mempercayai bahwa angka 4 atau 13 ini angka sial. Dan sebagian masyarakat menghindari untuk bepergian jauh pada hari Selasa karena menganggap bahwa hari ini adalah hari naas atau hari sial. Nah, ini semua adalah sekelumit dari beberapa contoh-contoh kesyirikan atau menjadikan tandingan-tandingan Allah tanpa disadari. Karena baik angka-angka yang tadi disebutkan, hari-hari, angka, bulan, dan sebagainya adalah makhluk-makhluk yang beredar atas kehendak Allah. Mereka diatur oleh Allah, tidak mampu mengatur dirinya, tidak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mara bahaya dari dirinya. Lalu bagaimana makhluk-makhluk tersebut dapat berpengaruh bagi manusia, dapat memberi manfaat atau menolak mara bahaya dari mereka? Ini suatu hal yang sangat tidak rasional, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan prinsip tauhid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendengar yang budiman, itulah beberapa contoh dari kesyirikan yang mungkin tampak samar bagi sebagian manusia, akan tetapi wajib kita hindari sejauh-jauhnya. Maka marilah senantiasa kita menambah ilmu-ilmu kita dan menuntut ilmu-ilmu agama, seraya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan hidayahnya kepada kita dan menjauhkan kita, masyarakat kita sejauh-jauhnya dari kesyirikan, kekufuran, dan segala kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.